Pace bene. Hari ini bacaan yang kita lihat dari Markus 3 ayat 22 sampai 30. Ini bacaan untuk hari Senin pekan ketiga di tahun liturgi kali ini. Tentang apa? Tentang ahli-ahli Taurat yang datang kepada Yesus dan menuduh Yesus dengan berkata, ia kerasukan Belzebul. Mengapa ada tuduhan semacam ini? Oke, panjang di bacaan ini Yesus memberikan penjelasan. Mengapa sampai panjang penjelasan? Dikatakan pada akhir Injil, ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Maka dari antara banyak hal yang bisa dibahas tentang bacaan ini, kita mau mencoba melihat mengapa sampai orang menuduh Yesus kerasukan Belzebul, roh jahat. Oke, begini isi bacaannya, kita dengarkan sedikit, nanti kita coba dalami. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul. Dan dikatakan juga, dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Yesus mencoba membuat ragionamento, pendasaran yang rasional atas penjelasannya kemudian. Mengapa? Bagaimana bisa iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Yesus mau mengatakan bahwa tidak mungkinlah saya mengusir setan dengan kemampuan setan. Karena jika demikian, setan itu sudah gugur dari dulu, sudah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seseorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Ini satu ide penting yang nanti kita coba dalami, pengampunan. Ada pengampunan. Tetapi apabila ada seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Baik, kita mencoba mendalami mengapa seseorang itu, dalam hal ini ahli-ahli Taurat, menuduh Yesus ia kerasukan Beelzebul. Harus kita baik-baik untuk disadari juga. Orang ahli-ahli Taurat ini adalah mereka yang tidak nyaman dengan Yesus. Jadi ketika ahli Taurat sampai pada pernyataan ini, apa di balik ini? Bukan karena ada pengalaman tentang setan, bukan karena ada bukti-bukti. Berasal dari ketidaknyamanan, ketidaksukaan. Kalau sudah tidak suka pada seseorang, pikiran-pikiran yang datang tentang orang itu akan mengarah pada ketidaksukaan, mendukung ketidaksukaan kita. Kalau kita tidak antisipasi, kalau kita tidak sadari, oh, saya sudah dipenuhi rasa benci, saya sudah dipenuhi rasa kemarahan, kecemburuan, ketakutan, kecemasan. Perasaan-perasaan buruk itu datang kalau dasarnya sudah buruk. Jadi ketika ahli Taurat sampai pada pernyataan ia kerasukan Belzebul, itu fitnah, tuduhan tak berdasar yang berdasar pada kebencian. Kalaupun tuduhan tidak berdasar, dalam arti tidak berdasar pada bukti, tetapi berdasar pada kebencian. Memang tidak suka. Kemarin bacaan kita sudah dengar, pernah kita dengar bahwa setelah Yesus memberikan kesembuhan, apa yang mereka lakukan? Bukannya memuji, bukannya kagum dan bertanya, tetapi
Mereka setelah keluar dari bait Allah, rumah dua itu, merencanakan kapan mereka akan menghabisi Yesus. Lihatlah, kalau memang sudah niatnya buruk, tidak tertahankan lagi, semua menyangkut Yesus adalah jahat, adalah musuh yang adalah harus disingkirkan. Dan apakah ini bagian dari natura alam kita sebagai manusia yang cenderung berdosa? Siapa yang tahu? Selalu menjadi pertanyaan menarik. Jangan-jangan ada juga kecenderungan ini dimiliki oleh orang-orang, begitu ya, tanpa bermaksud langsung berbicara tentang kita. Kalau sudah ada kebencian tentang tetangga, tentang saudara sendiri, tuduhan-tuduhan heran pun, yang mengherankan pun, yang tidak masuk akal pun akan kita dengar. Atau sebaliknya, kita mendapatkan tuduhan-tuduhan tidak wajar, begitu ya, difitnah, boleh jadi. Nah, menarik tentang ini, mengapa seseorang sampai pada pernyataan-pernyataan tak masuk akal tetapi diucapkan? Kita sudah jawab, karena kebencian. Tetapi mengapa kebencian ini bertahan dan menguasai kita? Ada saya mengutip satu tulisan sangat pendek dari Origenes. Boleh jadi maknanya akan menjadi lebih kaya kalau dibaca dengan konteks. Tetapi kalimat sederhana ini memberikan makna, make sense. Selama periode ketidakpercayaan, orang-orang yang tidak percaya itu berada di bawah malaikat setan. Berbicara tentang setan ini, siapa mereka sebenarnya? Mereka yang dikuasai, yang tidak lagi bisa mengontrol dirinya, tetapi setan yang mengambil alih dan membuat pertanyaan, membuat tuduhan-tuduhan tak wajar, penuh kebencian, penuh dugaan-dugaan buruk. Itu pekerjaan setan. Mereka selama periode ketidakpercayaan berada di bawah malaikat setan. Namun setelah kita dilahirkan kembali, Dia yang telah menebus kita dengan miliknya menugaskan kita, mengarahkan kita kepada malaikat yang baik. Iman membantu kita untuk lepas dari cengkeraman si setan itu. Maka mengapa sampai pada tuduhan dia mengusir setan dengan kekuatan Beelzebul? Karena tidak ada iman, tidak percaya Yesus itu penyelamat. Kalau kita mau mengabstraksi poin ini untuk diterapkan dalam hidup, orang yang tidak beriman dikuasai oleh setan. Dan orang yang dikuasai oleh setan memberikan tuduhan-tuduhan, dipenuhi kebencian, dan kebencian ini menggerakkan seseorang untuk menuduh, menyudutkan, mendiskreditkan, membuat seseorang menjadi lebih buruk, dituduh dengan tuduhan palsu. Hal-hal semacam itu terjadi. Pekerjaan setan. Demikian Origenes mencoba menawarkan pemikirannya tentang bagaimana seseorang itu di bawah kendali malaikat setan. Itu terjadi karena ketidakpercayaan, tidak ada iman. Pace bene.